Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati Putri dengan NPM 101221118. Prodi Manajemen, kelas I1. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi singkat dari Tirto Utomo. Tirto Utomo atau Kuah Simbiau dilahirkan di Wonosobo, Jawa Tengah pada tanggal 8 Maret 1930. Orang tuanya bernama Kuah Liang Chuan dan Chan Tongnio. Karena di Wonosobo tidak ada SMP, maka Tirto Utomo harus bersekolah di Magelang yang berjarak sekitar 60 km. Perjalanannya itu ditempuh dengan mengendarai sepeda. Kehidupannya tergolong lumayan karena orang tuanya pengusaha susu sapi perah. Lulus SMP, Tirto Utomo melanjutkan sekolah ke HBS, sekolah setingkat SMA di zaman Hindia Belanda, di Semarang dan kemudian di Malang. Masa remaja Tirto Utomo dihabiskan di Malang, dan disitulah dia bertemu dengan Lisa atau Kienke. Setelah itu, selama 2 tahun kuliah di Universitas Gadjah Mada yang ada di Surabaya, dia mengisi waktu luang dengan menjadi wartawan Jawa Pos dengan tugas khusus meliput berita-berita pengadilan. Namun, karena kuliah tidak menentu, akhirnya Tirto pindah ke Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Di Jakarta, sambil kuliah, ia bekerja sebagai pimpinan redaksi harian Sinpo dan majalah Pancawarna. Tirto menikah dengan seorang perempuan bernama Lisa. Mereka menikah pada 21 Desember 1957 di Malang. Musibah datang pada tahun 1959. Tirto diberhentikan sebagai pemimpin redaksi Sinpo. Akibatnya, sumber keuangan keluarga menjadi tidak jelas. Namun, akibat peristiwa itulah Tirto Utomo memiliki kemauan yang bulat untuk menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sementara istrinya, yakni Lisa, berperan sebagai pencari nafkah, yaitu dengan mengajar dan membuka usaha catering. Tirto belajar dan juga ikut membantu istri. Pada Oktober 1960, Tirto Utomo berhak menyandang gelar sarjana hukum. Setelah lulus, Tirto Utomo melamar ke Permina, perusahaan minyak nasional yang merupakan cikal bakal Pertamina. Setelah diterima, ia ditempatkan di Pangkalan Berandan. Di sana, keperluan mandi masih menggunakan air sungai. Berkat ketekunannya, Tirto Utomo akhirnya mendapat karirnya sehingga diberi kepercayaan sebagai ujung tombak pemasarannya. Setelah adiknya kembali ke Indonesia dengan modal sebesar 150 juta rupiah, bersama adiknya Slamet Utomo, mereka mendirikan pabrik di Bekasi pada tahun 1973 dengan nama PT Golden Mississippi dengan merek produk awalnya bernama Puritas. Mereka menggali sumur di pabrik pertama yang dibangun di atas tanah seluas 7.110 meter persegi di Bekasi. Sebelum bernama Aqua, Tirto memilih nama Purita sebagai merek produk air kemasannya. Nama Aqua sendiri diambil dari nama aslinya, yaitu Kuah Simbiau, sedangkan nama Tirto Utomo mulai dipakainya pertengahan tahun 1960-an yang tidak sengaja diambil yang berarti air yang utama. Setelah bekerja keras lebih dari setahun, produk pertama Aqua diluncurkan pada 1 Oktober 1974. Saat itu minuman ringan berkarbonasi seperti Coca-Cola, Sprite, dan Green Spot sedang naik daun sehingga gagasan menjual air putih tanpa warna dan rasa bisa dianggap sebagai gagasan gila. Beliau berkata, "Dulu bukan main sulitnya, dikasih saja orang tidak mau. Untuk apa minum air mentah? Itulah celaan yang tak jarang kami terima." Hingga 1978 penjualan Aqua tersendat-sendat. Tidak heran bila Tirto Utomo sendiri mengakui hampir menutup perusahaannya
karena sekitar 5 tahun berdiri, tetapi titik impas belum juga dapat diraih. Waktu itu, ide ini bisa dibilang ide gila. Masa ketika dalam kesulitan keuangan, bukannya menurunkan harga agar para pelanggan berminat, tapi malah menaikkan harga. Beliau sendiri sudah menyiapkan antisipasi sekiranya upaya itu bakal menyebabkan penurunan omset. Namun, pasar bicara lain, omset bukannya menurun malahan terdongkrak naik. Agaknya orang menilai harga tinggi sama dengan mutu tinggi. Aqua pun mulai melayani segmen yang tertarik untuk berlangganan. Tak mengherankan jika orang-orang saat ini menyebut air mineral sebagai aqua. Tak ada yang menyangka ide gila Tirto Utomo dalam membotolkan air mineral yang tidak memiliki rasa dan warna serta menjualnya dengan harga yang lebih tinggi daripada bensin kala itu bisa sukses besar. Penampilan Tirto sehari-hari sangat sederhana, ramah, murah senyum, namun cerdas berpikir. Dalam hubungannya dengan bawahan, ia menganut gaya manajemen kekeluargaan dan mempercayai kemampuan karyawannya melalui sejumlah pengembangan dan pelatihan manajemen. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.